Wow, ternyata ada hal yang cukup mengejutkan dari Intel, di mana GPU dari Arc 750 ini dan juga 770 itu memiliki power idle yang cukup tinggi. Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu dan kita kembali di konten Hashtag Membahas Teknologi. Dan di kesempatan kita kali ini kita akan membahas seputar updatean terbaru mengenai berita-berita hardware yang lagi panas saat ini. Yang datangnya ini kita mulai aja dari Intel ya, dimana Intel Arc udah launch tanggal 12 kemarin. Dan wow, ternyata ada hal yang cukup mengejutkan dari Intel, dimana GPU dari Arc 750 ini dan juga 770 itu memiliki power idle yang cukup tinggi. Nggak, tertinggi lebih tepatnya ya. Tertinggi dari seluruh jajaran VGA yang ada di muka bumi saat ini, bahkan menyaingi 3090 Ti ya. Ini cukup menjadi perhatian yang cukup rame di kalangan PC antusias, di mana mereka mempertanyakan kok bisa setinggi ini ya. Dan memang di sini Intel mengkonfirm bahwa GPU yang mereka keluarkan ini memiliki daya yang cukup tinggi ketika idle, yaitu 41 dan juga 47. 41 ini yang 750, yang Arc 770 ini 47 watt. Idle, bener-bener nggak ngapa-ngapain ya. PC nyala, desktop biarin diemin, itu dayanya segitu. Dan Intel juga memberikan penawaran, bukan penawaran. Intel juga memberikan sebuah solusi buat user-usernya yang menggunakan Intel Arc ini supaya mereka bisa menikmati pengalaman penggunaan mereka dengan daya yang lebih rendah. Caranya bukan dengan mengupdate atau mungkin harus ganti atau apa, enggak. Kalian cukup setting di OS dan juga BIOS dari PC kalian ya. Di setting secara manual oleh user ya. Dan untuk caranya sendiri Intel juga sudah memberitahukan, dan ini mungkin bisa teman-teman lihat ya. Saya nggak akan menjelaskan secara detail. Intinya di sini Intel sudah memberikan solusinya, memberikan cara tutorialnya supaya watt yang digunakan ini ketika idle itu nggak tinggi. Tapi ya harus manual, begitulah. Dan di sini juga kita intip jajaran dari penggunaan daya idle dari beberapa VGA ya. Ini banyak banget dan memang kelihatan paling bawah tuh Intel Arc A750, A770, 41 watt dan juga 47 watt. Paling tinggi tuh ya dibandingkan 3090. Ya, jadi itu berita awal kita dari Intel. Memang ya kita tidak terlalu berekspektasi banyak mengenai sebuah produk yang mereka itu baru main di sana. Pastilah ada kekurangan-kekurangan di mana di sisi yang mungkin performanya seperti ini, ternyata di balik itu dayanya yang seperti ini, atau mungkin kebalikannya. Jadi memang ya bisa dibilang trial dan error dari Intel aja. Ya it's okay, it's fine. Masih ada kesempatan berikutnya, masih ada seri yang lebih rendah lagi ya kan? Masih ada A330 atau berapa itu lupa. Intinya masih ada seri rendahnya lagi ya. Ditunggu aja kabar baiknya dari Intel, semoga tidak mengulangi kesalahan yang ada ini ya. Sekarang kita lanjut ke berita yang kedua, di mana ini cukup membagongkan, cukup menghebohkan di mata para entusias maupun gamers. Nvidia memberikan kabar bahwa mereka membatalkan perilisan 4080 mereka yang versi 12 GB. Dan ini memang sebuah official statement di detik-detik terakhir perilisan dari 40 seriesnya mereka. Dan memang di sini cukup unik karena sebetulnya spesifikasinya sendiri memang kalau dibandingkan dengan seri flagshipnya 4090 cukup jauh ya, kinerjanya mungkin kurang lebih 30% nih gapnya. Dan menurut mereka menggunakan penggunaan nama yang seperti itu, di mana 4080 Ti 16 GB dan juga 12 GB itu kayaknya terlalu rumit buat mereka. Jadi mereka nge-cancel seri 12 GB-nya. Yang digunakan adalah seri 16 GB. Jadi tidak ada istilah 4080 Ti berapa GB, itu udah nggak ada. Dihapus sama mereka, dipersimpel dengan menggunakan nama 4080 saja. Dengan spesifikasi yang sudah pasti, itu menggunakan 16 GB. Nah, dari sini keluar rumor bahwa seri 12 GB dari 4080 yang di-cancel ini, kemungkinan itu akan digeser ke seri bawahnya, yaitu 4070. Atau mungkin 4070 Ti, ya itu masih belum tahu, karena ini masih belum ada berita secara officialnya
kedepannya. Perilisannya juga masih ada sekitar mungkin 3 bulanan lagi ya. Jadi mereka juga masih punya banyak waktu gitu. Jadi ya itu hanya sebuah rumor ya untuk saat ini. Tapi menurut saya itu cukup make sense sih dengan menggunakan prototype yang tidak digunakan ini atau dibatalkan ini diturunkan ke seri yang bawahnya yaitu 4070 karena ada gap juga di antara performa tersebut kan, di mana 16 GB dengan 12 GB memiliki spesifikasi yang cukup berbeda. Dan memang kalau ngomongin soal penamaan nih ya, penamaan dari Nvidia itu memang namanya itu selama ini cukup mirip-mirip gitu loh. Dari yang awalnya GT naik ke GT nambah X ya, habis itu dari GTX naik nih teknologi ray tracing jadi RTX, dan nggak tahu nanti seperti apa lagi. GTX ini sudah ada di berapa nih? 3 generasi ya, 20, kemudian 30 dan juga sekarang 40 series. Nggak tahu mungkin 50 seriesnya seperti apa. Tapi so far ya hanya itu aja sih ya untuk 40 series ini. Update-annya memang intinya 4080 12 GB ini ditiadakan dan secara rumor ini akan turun ke 4070. Tapi entah apakah akan benar-benar sama spesifikasinya atau mungkin akan dibedakan. Ya, jadi ini yang masih kita tunggu-tunggu di 3 bulan ke depan. Jadi stay tune terus ya, di Hastik kita akan mengupdate seputar hardware-hardware tersebut. Jika ada berita yang cukup panas nih, mungkin akan kita bahas lebih detail, oke? Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian tertarik untuk membeli PC rakitan atau mau ngerakit sendiri, beli spare partnya doang, kalian bisa langsung kunjungi linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri and peace out.